Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan menjelaskan tentang rangkaian arus searah. Sebelumnya semoga kita sehat selalu dan bahagia ya Nanda. Nah, rangkaian arus searah itu disebut juga dengan DC atau direct current. Sebenarnya rangkaian itu ada dua, ada arus searah atau disebut juga dengan DC, dan ada lagi namanya rangkaian arus bolak-balik atau disebut dengan AC. Untuk arus bolak-balik akan kita pelajari di semester 2. Nah, coba perhatikan gambar. Di sini ada dua gambar. Yang ini dipasang oleh lampu, dua buah lampu. Yang ini juga sama, dua buah bola lampu. Nah, perbedaannya apa? Kita perhatikan. Yang ini rangkaiannya dibuka atau diputus. Ini adalah baterai. Sementara yang di rangkaian B, ini rangkaiannya ditutup. Apa yang terjadi? Di gambar A, lampunya tidak menyala. Sementara di gambar B, kita perhatikan lampunya menyala. Nah, Ananda bisa simpulkan kenapa. Oke ya. Nah, rangkaian listrik terbuka itu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini dia. Belum dihubungkan dengan sumber tegangan, sedangkan rangkaian listrik tertutup, ini perhatikan, ini kabelnya. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga lampunya menyala. Nah, ini adalah aliran listrik. Ternyata aliran listrik itu sama dengan aliran air. Kenapa? Perhatikan. Ada dua buah benda bermuatan masing-masing A dan B, kemudian dihubungkan dengan sebuah penghantar. Bila potensial A lebih tinggi, nih potensial A lebih tinggi daripada potensial B, maka arus akan mengalir dari A ke B. Sama halnya dengan aliran air. Yang aliran air yang ini akan mengalir ke yang ini. Oke ya. Terus bagaimana kalau kondisinya sama? Maka ketika dia sudah sama, otomatis dia seimbang. Maka arus akan berhenti mengalir. Nah, kita perhatikan peta konsep rangkaian arus searah. Peta konsepnya yang pertama adalah arus listrik. Nanti akan dijelaskan apa itu arus listrik. Kemudian kuat arus listrik. Kemudian ada beda potensial. Ada hukum Ohm, ada hambatan penghantar. Nah, ini R-nya double bonus ya. Ada lagi susunan hambatan. Nah, di susunan hambatan ini terbagi dua. Yang pertama susunan seri, yang kedua adalah susunan paralel. Apa itu? Nanti akan dijelaskan. Dan terakhir pada peta konsep ini adalah susunan seri paralel tegangan paralel. Nah, tuh. Oke. Sampai di situ paham ya. Nah, kita lanjut dengan arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus yang mengalir pada sebuah penghantar dalam rangkaian tertutup. Jadi pun kalau misalnya rangkaiannya terbuka, maka arus tidak mengalir. Contohnya yang tadi. Lampu tadi dia tidak menyala. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, dalam penggunaan kehidupan sehari-hari yang biasa Ananda lihat atau Ananda pakai itu handphone, kemudian laptop, radio, remote. Radio masih ada enggak ya? Di Ananda masih ada radio belum? Atau tidak tuh? Di zaman sekarang kayaknya masih ada lah ya. Nah, kemudian biasanya arus listrik DC ini disimpan dalam bentuk baterai. Contohnya apa tuh? Kayak jam dinding, remote TV, atau dia dalam bentuk aki yang tersedia pada mobil dan motor. Kemudian bagaimana menentukan kuat arus? Dengan kuat arusnya menentukannya adalah dengan I sama dengan Q per T. I ini adalah kuat arus, satuannya ampere, Q adalah jumlah muatan, dan T adalah waktu. Anda perhatikan ya, nanti pada saat kita masuk, kita akan ada kuis dari apa yang sudah Bunda jelaskan. Paham ya? Nanti jika ada pertanyaan pada saat sharing di Classroom, silahkan ditanya, atau di Google Meet silahkan ditanya.
Nah, ini kuat arus listrik itu banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar. Jadi banyaknya muatan yang mengalir tiap detik. Atau kita boleh ke sini nih, Nak. Jadi I itu adalah kuat arus, Q adalah muatan, T adalah waktu. Maka kuat arus banyaknya muatan tiap waktu. Nah, begitu saja sudah boleh untuk pengertiannya. Oke ya. Lambang I itu adalah I ini adalah kuat arus. Nah, menggunakan satuan ampere. Kenapa? Untuk memberikan penghargaan atas pengembangan ilmu dari ilmuannya, André Marie Ampère, ilmuwan Prancis. Paham ya? Kemudian selanjutnya beda potensial. Beda potensial ini sumber tegangan listrik. Nah, kalau sehari-hari mungkin anak-anak bingung nih, beda potensial itu apa sih? Beda potensial itu boleh sama dengan tegangan, sama dengan voltase. Misalnya berapa volt nih? Oh, berarti berapa beda potensialnya? Atau berapa tegangannya? Nah, itu sama. Jadi jangan bingung nanti tegangan itu apa, beda potensial itu apa, voltase apa. Nah, mereka kembar. Sama ya. Nah, beda potensial itu atau tegangan adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk mengalirkan tiap muatan dari ujung penghantar. Jadi kalau dalam persamaan boleh dibuat gini nih, Nak. V sama dengan W per Q. V-nya adalah tegangan, W-nya adalah energi. Nah, satuan energi Joule. Ini juga nama ilmuwan nih. Kalau volt itu nih juga nama ilmuwan, Alexander Volta. Sedangkan Q muatan listrik dalam kolom ini juga untuk menghargai ilmuannya, yaitu kolom. Nah, kemudian lanjut ke hukum Ohm. Hukum Ohm itu arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung penghantar berbanding terbalik dengan hambatannya. Nih, arus yang mengalir nih arus. Kemudian dia berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, kalau di SMP Anda kan udah belajar nih apa namanya rumus segitiga ya. Jadi kalau ditanya I jadinya V per R, kalau ditanya R jadinya V per I, kalau ditanya V jadinya I kali R. Wah, gampang atuh mah. Oke ya. Nah, ternyata hukum Ohm ini juga nih ada Ohm dan hambatan ini satuannya adalah Ohm. Ini juga untuk menghargai pengembangan ilmu yang telah dilakukan oleh ilmuwan ini nih. Udah pernah ketemu belum nih? Nah, ini adalah George Simon Ohm. Oke. Sampai di situ pertemuan kali ini, kita bertemu di kuis.